Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pemerintahan pada masa Orde Baru. Inilah gambar atau foto-foto dari awal berdirinya Orde Baru sampai berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia adalah pemerintahan yang terlama, kurang lebih 32 tahun pemerintahan berlangsung. Landasan kehidupan pemerintahan Orde Baru adalah suatu tatanan kehidupan yang berlandaskan dengan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru yang pertama berdasarkan seluruh kebijakan pemerintahan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghapus Undang-Undang Orde Lama dan menggantinya dengan Undang-Undang Orde Baru atau versi baru, menjadikan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Dalam hal ini, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, melaksanakan pemilihan umum, dan melakukan penyederhanaan partai politik atau difusi. Dari 100 sekian partai politik digabungkan menjadi 3 partai politik saja. Ada PDI, ada Golkar, dan ada P3. Kebijakan luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat itu bangsa Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Dan pada masa pemerintahan Orde Baru, bangsa Indonesia menyatakan gabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1966 dan tercatat sebagai anggota PBB yang ke-60. Penghentian konfrontasi dengan Malaysia. Terus pembentukan organisasi ASEAN. Jadi negara-negara kawasan Asia Tenggara membentuk suatu perkumpulan melalui deklarasi Bangkok. Mereka membentuk negara-negara Asia Tenggara, ya, bekerja sama di bidang ekonomi, politik, dan pertahanan dan keamanan. Keikutsertaan bangsa Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Ada IGI, ya, ada APEC. Ini merupakan organisasi kawasan Asia Pasifik. Gerakan Revolusi Hijau. Jadi dengan bertambahnya penduduk, tidak diiringi lahan pertanian, maka pemerintah di bawah pemikiran daripada Thomas Robert Malthus, mereka melaksanakan revolusi biji-bijian atau revolusi hijau. Jadi dari lahan yang sedemikian rupa dapat menghasilkan hasil yang melimpah atau 3 kali lipat. Yang saat ini banyak diterapkan, ya, banyak bercocok tanam menggunakan pot dan lain sebagainya. Ini dilatar belakangi dari kebutuhan penduduk yang meningkat dengan pesat, tingkat produksi pertanian yang masih sangat rendah, dan produksi pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Maka bangsa Indonesia menerapkan revolusi hijau. Dalam revolusi hijau ada namanya intensifikasi pertanian. Jadi pertanian meningkatkan produksi pertanian dengan menerapkan panca usaha tani dari pemilihan bibit. Jadi bangsa Indonesia kemudian melalui penelitian-penelitian menghasilkan bibit unggul, pemupukan yang teratur, pengairan yang cukup, pemberantasan hama, dan teknik penanaman yang lebih teratur. Ada ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan membuka lahan baru. Ada diversifikasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan keanekaragaman usaha tani. Terus ada rehabilitasi pertanian, yaitu usaha meningkatkan produksi pertanian dengan pemulihan kemauan daya produktivitas sumber daya pertanian yang kritis. Selain daripada revolusi hijau, pada masa pemerintahan Orde Baru yang sangat mencolok adalah adanya program keluarga berencana atau KB. Nah, di sini ada walaupun pada mulanya itu banyak ditentang oleh pemerintah Indonesia karena banyak
Tapi lambat laun orang-orang Indonesia juga menerima. Ada 6 cara bagaimana cara menekan tingkat kelahiran. Jadi keluarga berencana adalah program pemerintah untuk menurunkan jumlah, ya. Artinya jumlah kelahiran itu mulai diatur atau dijarangkan, jangan terlalu mepet. Ada menggunakan pil KB, ada menggunakan suntik KB, ada menggunakan implan, ya, ada menggunakan steril, ya, menggunakan sesuatu yang dipasang di rahim, ada menggunakan vasektomi, dan ada juga menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Itu cara pemerintah untuk menekan tingkat kelahiran. Menguatnya peran negara. Jadi supaya pembangunan benar-benar berjalan, maka pada saat itu pemerintah Orde Baru membentuk kabinet pembangunan dengan program kerja menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau repelita, melaksanakan pemilihan umum, mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI sampai ke akar-akarnya, serta menindak setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melakukan pembersihan terhadap seluruh aparatur negara dari unsur-unsur G30 SPKI. Proses jatuhnya Orde Baru. Di sini banyak sekali, karena terlalu lama pemerintahan Orde Baru, maka mengakibatkan adanya krisis multidimensi atau di berbagai bidang. Ada krisis politik karena terlalu lama Presiden Soeharto berkuasa. Terus ada krisis ekonomi karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri, dan banyak juga terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terus ada juga krisis sosial, pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama, antar etnis, seperti di Situbondo, Tasikmalaya, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.